Ricky. Dan Olivia Pilot. Dikatakan putus. Dan sekarang kita lagi ada di Puri Ubud, Bali. Dan kali ini kita sudah punya seorang klien baru kita yang berasal dari Bali. Namanya adalah Mila. Ya, Farlos mana? Farlos mana, gengs? Farlos mana? Farlos mana? Kita ketemuan di mana sih? Dan dalam perjalanan kita mau menuju ke sebuah kafe, yang mana di kafe itu nantinya kita akan ketemuan dengan si Mila. Tiba-tiba aja kita dihadang oleh seorang cewek, geng. Farlos, telepon dia, Farlos. Oke, gue lagi berusaha mencari informasi tentang dia nih. Oke, yuk telepon aja. Kenapa nih saya? Kenapa? Kenapa, Neng? Sorry, Ini bentar. klien kita ini lah. Bukan. Terus dia siapa? Ini kamu dari mana? Maaf. Oke, dari Bali. Nah, kamu ngapain datengin kita? Saya cuma pengen minta tolong. Minta tolong apa? Minta tolong mau ketemu mantannya katanya. Saya nggak pernah ada kabar sama ini. Dia tiba-tiba ninggalin saya gitu aja. Mungkin kalau untuk gini, jadi kita kan udah punya klien juga. Tolong. Oke, Liv, lu tanganin dulu aja. Karena gue juga bingung, kamu akhirnya memutuskan lo dengerin dulu deh, gue yang nemuin klien dulu. Yuk, dua kamera ikut sama gue. Kita yang nanganin ini ya. Oke, yaudah, yuk, dua kamera ikut gue yuk. Akhirnya gue ajak cewek ini duduk, dia adalah Debbie. Siapa nih mantan kamu? Dan saya tuh nggak pernah ada kabar sampai sekarang. Tiba-tiba dia Udah berapa ninggalin lama? aku aja. Aku pacaran sama dia udah hampir 5 tahun, Kak. Hampir 5 tahun. Nah terus ngilangnya kapan? Udah hampir setengah tahunan ini. Dia katanya mau nikah sama aku sampai sekarang nggak ada kabar sekali. Saya minta tolong, Kak, bantuin saya. Dan di situ dia nangis. Dan gue makin bingung lah gitu kan, dia lagi cerita gitu, gue sempet nanya juga. Tapi emang benar-benar nggak ada ngomong apa-apa ya? Debbie, ya ibu siapa ya? Saya ibunya Debbie. Langsung nangis ngeraung gitu, geng. Makin bingung dong gue gitu. Pas dia lagi meraung-raung gitu, tiba-tiba datang lagi nih satu sosok. Ternyata itu adalah papanya Debbie. Dari situ papanya langsung narik Debbie untuk ngajak dia pulang. Ya, Debbie ya, jangan jadi ya. Nanti kita bantu ya. Maaf ya Kak ya. Ya. Ya, saya udah Ya. Akhirnya di situ setelah Debbie diajak pulang sama mama papanya, gue sama Farlos langsung nyusulin Komo nih. Sesampainya kita di kafe itu, gengs, gue sama Ricardo pun langsung melihat kalau ada Mila di situ. Halo, Komo. Ini produser gue, Ricardo. Oke, ini Mila di sini. Kita pertama minta maaf dulu sama lu karena kita emang dari tadi itu nyariin lu tapi kita nggak nemu dan akhirnya kita udah ketemu. Ya, tapi di sini gue bilang sama lu, kita udah tahu sedikit banyaknya tentang permasalahan lu sama cowok lu, dan lu bilang kan emang karena cowok lu ini sering main ke rumah temen cowoknya. Emang seperti apa sih sebenarnya permasalahannya, kenapa lu Awalnya mencurigai gini, dia? dulu kan dia tuh jarang banget main ke rumah temen cowoknya itu. Oke. Terus dia sering kok curhat ke aku tuh males deh main sama dia suka ngejelek-jelekin gini-gini. Tapi akhir-akhir ini dia tuh sering banget main ke rumahnya. Si Mila benar-benar udah yakin banget untuk melakukan pengintian ini karena dia udah ragu banget dan mempertanyakan banget terhadap perubahan dari si Dimas ini. Ini lu terakhir berkomunikasi sama dia kapan?
Kemarin dia nggak bisa dihubungin. Dari kemarin nggak bisa dihubungi. Terakhir sih nomornya nggak aktif tadi. Lu bisa untuk telepon dia dulu nggak? Olive, nih Olive, sorry Olive-nya telat tadi. Sorry, halo, Alif. Coba lu telepon lagi. Halo? Halo? Sayang lagi di mana? Apa? Halo? Lagi di rumah. Rumah kamu atau Kamu di rumah kamu kan? Tapi yang gue denger dari background teleponnya Mila ini, Dimas ini kayaknya nggak di rumah deh, karena itu terlalu berisik untuk di rumah. Bener ya, di rumah ya. Aku boleh main ke rumah kamu? Jangan sekarang lah, capek banget nih, mau tidur. Besok aja ya. Oh ya udah deh. Oke enggak, ya udah gini aja. Ini berarti tadi dia bilang sama lu kalau dia lagi ada di rumah. Iya. Lu yakin nggak kalau dia lagi ada di rumah dia atau enggak? Enggak kayak. Enggak sih, itu suaranya berisik gitu, nggak mungkin di rumah sih. Oke, makanya untuk memastikan apakah si Dimas ini jujur atau enggak sama si Mila, maka kita pun dari tim Kata Kaputus langsung menuju ke rumahnya Dimas. Oke, nah di sini yang bikin gua bingung itu adalah lu kenapa ngecurigain cowok lu ini padahal dia ini cuma main ke rumah temen cowoknya sendiri gitu loh. Ya mungkin yang namanya juga cowok ya alasannya biasa kenapa? aja. Sejak dia main di rumah Ardi itu, dia jadi cuek sama aku, jadi nggak ngubungin aku sama sekali. Jadi close komunikasi lah. Dia jadi cuek sama lu. Iya bener-bener. Oke. Itu tadi Cuek bilang banget. handphonenya sering mati mau, nggak Oke. pernah nelfon. Maka di sini kita pun langsung menuju ke rumahnya si Dimas. Begitu kita sampai di rumahnya Dimas, Gua pun menyuruh untuk si Mila ini turun dari mobil dan dia pun mencoba untuk mencari tahu apakah Dimas ada di rumahnya atau enggak. Panas monitor. Monitor. Oke, ambil aja gambarnya Farlos. pas lagi menghubungi Farlos, kamera udah siap, tapi Farlos bilang bahwa Oke, Farlos penyadap suara mana Farlos? Wah, Ma, alat penyadapnya dibawa gila, Ma. Gila, ini berarti kita nggak bisa dengerin apapun dong. Dia lagi ngobrol apapun nanti hilang di lagi, depan hilang sana. lagi. Itu siapa tuh? Itu nyokapnya Dimas ya? Ini apa kalau emang si Dimas ada ya nggak mungkin si ibu ini ngelarang atau nahan si Mila di Ini luar cuma rumahnya ngobrol di dia depan gitu loh. doang kan ya, pasti langsung disuruh Ya, masuk kan. makanya itu. Nah karena emang kita tidak punya alat penyadap suara, akhirnya kita tidak mendengarkan pembicaraan antara si Mila dengan ibu-ibu itu. Tapi di sini kita melihat si Mila ini pun langsung balik lagi masuk ke dalam mobil kita. Oke, Mila. Enggak, itu tadi yang perempuan tadi siapa? Itu orang tuanya. Dimas. Terus Dimasnya mana? Dari wajahnya si Mila aja gue udah melihat ada rasa kekecewaan di situ, geng. Dia bilang di rumahnya Ardi udah 2 hari nggak pulang. 2 hari nggak pulang di rumah Ardi. Kalau misalnya memang dia nginep, kenapa dia mesti bohong sama Mila? Nah, di sini berarti dia udah ngebohongin lu dan mungkin ini adalah kebohongan yang udah sering dia lakukan atau ini adalah pertama kalinya dia bohong sama lu. Yang pertama kalinya ketahuan. Oke, yang pertama kali kalinya yang ketahuan. Oke, ya udah. Gua pun langsung mengusulkan sama si Mila bagaimana kalau kita langsung ke rumah si Ardi dan melihat apa yang dilakukan oleh si Dimas di rumah Ardi sampai-sampai dia ngebohongin si Mila dan juga sampai-sampai dia sudah cuek sama si Mila. Cari parkiran dulu, Bi. Oke, jangan terlalu dekat. Dan sesampainya kita di rumahnya si Ardi, kita memang melihat adanya Dimas di rumahnya si Ardi. Itu cowoknya lu kan? Itu yang baju hitam? Iya, yang pakai baju hitam. Oke, yang baju merah siapa tuh? Temennya Ardi.
Oh jadi itu Ardi. Berarti Ya berarti emang ya nggak ada cewek lain juga. Iya enggak, gitu. berarti Cuman emang kenapa si dia Dimas. mesti bohong Nah, ya? itu dia. Dan di situ kita melakukan penyadapan suara karena kita pengen tahu juga percakapan antara si Dimas sama si Ardi. Siapa tahu dari pembicaraan mereka berdua ini kita bisa mendapatkan bukti tentang kenapa si Dimas ini sampai berubah sama si Mila. Ngomong-ngomong kayaknya nggak pernah kelihatan pacaran sama Tami. Nggak pacaran gimana? Kan kamu sendiri tahu. Aku orangnya agak cuek dan kami juga udah paham kok dan udah ngerti aku kayak gimana. Tami siapa nih? Tapi siapa? Tapi itu pacarnya Ardi. Lu kenal juga sama Tami? Lo kenal? Pernah ketemu sama Tami? Pernah pas double date gitu. Gue pas dengar itu yang terpikir di kepala gue langsung adalah kok Dimas kepo banget ya? Sering nggak lu jalan double date gitu sama si Baru Ardi? sekali aja waktu itu. Baru sekali. Oke. Itu awalnya dia datang sama Ardi nih. Iya. Lagian kalau aku pacaran sama dia di sini aja udah cukup. Paling kalau mau jalan-jalan seminggu sekali lah. Pacarannya di sini doang. Sini doang sambil makan. Iya cukup kok. Yang penting kan kebersamaannya. Agak kepo nggak sih menurut lo? Iya, mungkin kan emang udah dekat gitu jadi ya. Tapi kan mereka juga baru jalan bareng berempat hari doang. Karena di sini kita ngelihat tidak ada keanehan dalam apa yang dilakukan oleh si Dimas, maka gue bilang sama si Mila, lu coba tanya langsung sama dia dan bilang sama dia kenapa dia sampai bohong sama lu dan kenapa juga dia sampai cuek sama lu. Dia pun turun dari mobil, kita terus mengambil gambarnya dia dan di situ kita mendengarkan si Mila ini bertanya sama si Dimas. Dimas, Iya. kamu ngapain di sini? Dimas, Iya. kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Kamu bohong ya sama aku? Aku nggak bohong sama kamu, tapi aku terpaksa bohong ya. Ya karena kamu tuh curiga terus sama aku. Masuk akal menurut gua. Karena emang mungkin seorang laki-laki itu paling nggak suka selalu dicurigai oleh pasangannya. Ngapain kamu bohong sama aku? Kan pacar kamu. Aku cuma latihan kok di sini. Oke, ini si Dimasnya juga kaget banget ngelihat adanya si Mila di sini gitu. Iyalah, karena kan dia bohong. Dia jujur kok dia latihan di sini sama aku. Ya tapi gak kayak gitu juga. Aku kan pacarnya. Terus masa aku terus sih dibohongin sama dia? Udah gini aja. Ya, saya aja ya. Aku ke dalam bentar mau ngambil pahatan ya. Bentar ya. Tapi maksud tiba-tiba kenapa disamperin dia sama bohong? Udah itu doang, kenapa lu bohong gitu? Lu main ke rumah teman cowok lu. Nggak masalah itu. Ini mau bikin apa sih ya? Ya bikin patung, udah jelas-jelas ini kelihatan banget tuh dia jadi mau patung. Ini gini ya Shan ini. Udah kamu nggak usah ikut, tuh kan kamu tuh gangguin terus jadinya. Ini kan aku pengen belajar juga. Gimana sih? Ini alasan kalau aku jangan ngajak kamu ke sini. Ganggu jadi. Menurut gue sih jawaban dari si Dimas masuk akal. Tapi kalau menurut gue juga Mila akan mengerti kalau misalnya Dimas ini bilang dia lagi fokus banget mau belajar mahat. Asal lu Ya nggak berarti bohong, asal berarti lu nggak emang nyuekin permasalahannya gitu. adalah komunikasi gitu ya kan. Iya sih. Pada saat itu karena kita ngelihat tidak ada lagi permasalahan dan hubungan mereka, Kamu minta gue untuk WhatsApp Mila, gue WhatsApp Mila untuk minta dia keluar sebentar. Sayang, tunggu dulu ya. Aku mau keluar bentar. Bentar, nanti aku balik lagi. Iya ya. Mila, ayo cepetan. Masuk. Ayo. Nggak, Mila, tadi gua lihat waktu lu ketemu sama dia, lu udah ngasih pertanyaan sama dia, tapi udah dijawab sama dia. Dan menurut lu gimana jawaban dari si Dimas ini sama lu? Tadi kan aku masih
penasaran sama dia, kenapa sih dia selalu bohongin aku? Enggak, gini aja, enggak maksud gua di sini Mila, ini dari tadi itu kita nggak ngeliatin bukti atau kita nggak mendapatkan bukti apa-apa tentang bagaimana si Dimas ini. Dan yang dia lakukan dari tadi itu adalah hal yang positif semua. Ya selain ngebohong sama lo ya. Iya. Nah di sini kalau emang lu masih mau untuk melakukan pengintaian terhadap si Dimas, besok kita akan melanjutkan pengintaian itu. Dan sekarang mungkin kita akan lanjut dulu pulang ke hotel, kita akan anterin lu pulang. Tapi aku mau di sini aja deh. Nah, ngapain? Aku mau pulang sama Dimas. Ya ngapain? Kenapa lu pengen pulang bareng sama dia kan? Pengen ngobrol sama dia. Ya tadi lu tahu kalau lu datang ke situ, lu nemenin dia, dianya bakal nggak bisa untuk konsentrasi sama Mahat. Nah, kalau gue deh, kan aku juga pacarnya. Masa sih aku nggak boleh nemenin dia? Aku mau di sini aja deh. Iya, oke, udah terserah lu deh, terserah lu deh. Yaudah, tapi lo Panas, tetap panas, wanita berhubungan panas. ya sama gue ya. Ya karena emang di sini mungkin karena dianya juga lagi kangen banget sama si Dimas, kita pun memperbolehkan dia untuk tetap berada di situ barengan sama si Dimas, dan kita pun langsung pamitan sama si Mila. Dan kita langsung jalan balik ke hotel kita. Nah, sesampainya kita di hotel, kita udah istirahat. Pas lagi sore-sore kita ngumpul lagi nih gengs untuk mempersiapkan, ya untuk ngobrol-ngobrol lah, meeting. Siapa si Maul bilang kalau dia mau bakalan datang ke Bali untuk ketemu sama kita dan mohon-mohon sama kita untuk kita ngebahas tentang masalah dia cowoknya aja kalau ke Bali. Tapi kan ke Jogja abis itu gimana sih? Nggak, tapi nggak Apa sih? nomornya nggak dikenal. Tiba-tiba ada yang nelfon gue nih, nomor tidak dikenal. Ya karena kita lagi meeting ya gue nggak mau ngangkat lah gitu, siapa nih gitu kan. Karena nelfonin mulu, Pak Kado akhirnya bilang yaudahlah angkat aja Liv. Yaudah deh. Speaker. Halo? Iya? Mamanya Min, ini mamanya Mila. Oh iya, Tante, ya tadi bilangnya Pak Min, dia mau katakan betul. oh iya tante. Sekarang belum pulang-pulang ini, gimana nih? Kalau mau bingung dan gue juga bingung dapat nomor telepon gue dari mana gitu kan. Lu dia dapat nomor dari mana? Terus kita penipuan apa segala macam. Gue Iya, tahu nomor. tante dapat nomor aku dari mana ya tante? Tadi di kertas khusus sebelahnya ini nomor telepon yang dikasih ini. Oh sama Milanya. Iya. Oh oke. Jadi dia izin dulu sebelum kita putus, terus kasih nomor kitanya ke dia kalau yang ada apa-apa. Tapi Milanya masih ada di situ nggak? Halo? Iya tante. Milanya masih ada di situ nggak? Tadi telepon kenyang-kenyang sih. Iya tante, soalnya Milanya masih kok sama kita, lagi masih ngikutin targetnya, kita masih ngobrol juga, makanya mungkin teleponnya nggak diangkat tante. Kita terpaksa berbohong sama orang tuanya Mila, gengs. Nanti aku sampein ke Mila ya tante ya. Iya, makasih. Iya sama-sama. Mau lo kenapa bohong masih sama kita? Milanya kan udah pulang. Ikut aja ke nyokapnya mau. Iya maksud gue orang tuanya aja cemas banget tadi anaknya nggak pulang-pulang. Terus kalau kita bilang Tanggung jawab itu kita dong. Ya kan dia udah pulang loh dari tadi. kita semua panik di situ. Mila ini ada di mana dan dia kemana? Ya maksudnya kok dia belum pulang? Biasanya juga Apa dia masih sama si cowoknya itu? Nah itu kan kita nggak tahu kok. Jadi kita punya beban ke nyokapnya udah. Gak tahu Gilang mana. Tadinya kita sudah menyuruh agen kita untuk mengikuti kemana perginya si Mila. Agen kita itu bernama Gila. Yang terakhir cabut dari tempatnya si Mila sama Ini kan si dia yang nganter kan? Dimas Lo yang tadi nganter. kan elu. Lo nganter kemana? Terus mana? Jalan-jalan dia mau nggak tahu. Lu tahu nggak apa maksud kita? Lu ini pakai baju bebas nggak pakai seragam dari Trans-TV. Tetap harus mengintai ya. Tujuannya apa? Tujuannya ini biar lu masih bisa dekat dengan klien dan targetnya kita dan lu memberikan informasi sama kita.
Kan gua nggak mungkin dong minta mereka pacaran. Iya emang kita nggak nyuruh lu untuk minta pacaran, tapi lu ngelihat apa aja mereka lakuin. Ngobrol berdua biasa, ngobrol biasa. Iya meski sebiasa mungkin, dan sekarang lu lihat kan buktinya dia nggak pulang-pulang ke rumah dan nyokapnya nelpon kita. Dan lagi-lagi Gilang ini selalu aja tidak konsentrasi dalam pekerjaan yang dia lakukan. Ya mereka gue pikir ngobrol biasa aja sih. Jangan suruh balik kamu lagi mau nih. Kapan gue nyuruh lo balik? Enggak, gini aja, tunggu dulu. Oke, enggak. Tunggu dulu, ini kan nyokapnya dia nelpon si Iya. Oli. Si Mila ini belum pulang ke rumahnya dia. Iya. Dan otomatis sekarang kita juga nggak tahu di mana si Nggak Mila. tahu. Ya sebenarnya itu adalah tanggung jawabnya lu lah. Gue bingung dong, ini apa-apaan? Gue nggak pernah nyuruh apa-apa ke Gilang kayak gitu. Tapi gue suruh balik sama Oli sama balik. Gua nggak tahu itu tanggung jawab lu. Jangan nyalain gua. Udah kita cari barang aja Pak. Ini gara-gara Gilang nih terus nyala-nyalain gue, terus klien kita hilang. Terus kayak gini sih. Udah. Ya udah lu minta pertanggungjawaban si Gilang aja gitu. Dari tadi dia ngomong Ya baik-baik elah, apa ini segala aja macam. nyala-nyalain gue, minta pertanggungjawaban Enggak, dia jealous sekali karena sekarang lu dekat sama Bayu. Gue gak ngerti banget nih sama Gilang, ada apa sih, dia kayak gak fokus banget ya sama kasus kita hari ini gitu. Gak ada urusannya, gue sama Bayu juga teman, satu tim juga kita. Apa-apaan sih mau gini, udah kalau lo gak mau nyari, gue nyari sendiri. Kita jalan deh, Mila. Akhirnya gue sama Carlos pergi untuk mencari Mila. Dan gue sama Ricardo pun tetap melanjutkan meeting pada saat itu. Dan itu bukan urusan gue juga, urusan dia, gara-gara dia. Bareng-bareng tahu. Iya gue tahu, tapi kan ya udah biarin aja si Olive dulu nyari, udah nyantai aja dulu. Udah entar aja Kado. Timbul kekhawatiran gue tentang si Mila ini sekarang lagi ada di mana. Gue coba bertanya sama Ricardo apakah sudah mendapatkan kabar dari si Carlos dan juga Olive. Iya Los. Lu Carlos. Los gimana Los? Udah nemu belum si itu? Si kliennya kita? Enggak, oke. Lu kasih lokasi lu sama gue deh, biar gue sama Ricardo bakal ngebantu lu. Ya udah, yuk semua tim gua kerain deh kalau biar kita bisa ketemu sama dia dulu deh. Ya udah, lu share lokasinya sama gua. Kita semua akhirnya menuju ke lokasinya si Carlos untuk membantu si Carlos mencari di mana si Mila ini. Oke, ini kanan, ke kanan. Kanan terus. Oke. Enggak, itu lu baru atau pasti Gilang? Iya. Enggak ada kabar sama sekali juga dari Gilang. Kita tidak menemukan si Mila ini ada di mana. Akhirnya gua pun mencoba untuk berkomunikasi dengan si Carlos. Carlos, gimana? Lu ketemu sama si kliennya kita? Iya mau nggak dapet gua. Udah ke tempat mahat itu nggak ada. Oke. Ke tempat toko-toko atau kafe-kafe juga nggak ada. Berarti terus kita mau nyari kemana lagi kan? Olive ada di mobil. Karena kita juga sudah tidak tahu lagi mencari si Mila ini ada di mana. Akhirnya di sana Ricardo memerintahkan kita. Kita balik dulu ke hotel. Terus kalian bilangin Olive kita ke hotel. Oke. Jadi menurut lu kita balik ke hotel dulu gitu. Oke. Ya udah. Oke. Ya udah yuk. Ya udah kita balik ke hotel dulu. Gua Ya udah. Ya. Oke. Ya udah yuk. Tapi di sini pada saat kita sampai di hotelnya kita dikagetkan ternyata si Mila ada di hotelnya kita, gengs. Dia sudah menunggu kita dari tadi di situ sambil nangis. Kok lu ada di sini sih? Tadi dicariin loh. Lu dari mana? Dari tadi
tadi kita tuh nyariin lu, tau nggak lu? Jangan dimarah-marahin, nangis kok. Enggak, maksud gua, ya dari tadi kita nyariin dia, kita udah pada mencari semua, dan ternyata dia sekarang lagi ada di hotel yang kita. Lu ngapain di sini? Gua kesel sama si Mila ini. Kok lu tuh ngerepotin kita banget sih? Oh, orang lagi nangis ya. Iya, peduli amat gitu. Iya, sabar dulu dong. Nggak, gara-gara dia tadi tuh kita udah mencari, kita udah nyari sampai ke ujung-ujung negeri gitu loh, dari Pulau Bali ini untuk nyariin dia, tapi dianya nggak ada. Emang tadi tuh lu dari mana? Coba cerita sama kita. Mau sabar dulu. Iya, sabar mau. Tadi habis dari rumah Ardi. Iya kan tadi emang di rumah Ardi kita tinggalin kan, lo mau Terus? berduaan sama dia. Terus Aku tuh pulang sendiri. kenapa? Dimas nggak nganterin lo? Enggak, dia nggak mau nganterin aku. Terus aku bilang mau pulang sendiri kan. Tapi aku masih nunggu di depan. Terus Maksudnya lo mau melakukan pengintaian sendiri gitu? Dia mungkin masih ada kecurigaan besar terhadap Dimas, jadi dia memutuskan untuk bersembunyi sambil mengintai Dimas. kami datang, dia nyamperin Dimas. Terus itu mereka pergi berdua. Hah? Mila ini juga ngelihat bahwa Dimas dan Tami ini kayak peluk-pelukan kayak gitu. Ngapain mereka pergi berdua? Kemana? Tami kan ceweknya si Ardi kan? Iya nggak? Lo ngikutin kemana mereka pergi? Kemana? Dan aku lihat mereka berduaan. Tuh terus lu langsung ke sini? Mereka di mana? Masih di mana? Masih, yaudah. Dia pun langsung membawa tim kata kamu untuk menuju ke tempat di mana dia melakukan pengintaian terhadap si Dimas sama si Tami. Langsung kita buru-buru menuju ke Monkey Forest. Sesampainya kita di sana, Mana cowok lo mana? Cowok lo mana? Katanya lo dia lagi sama-sama. Katanya lo si Dimas lagi sama si Tami lagi ada di sini. itu dia Kak. Nah itu kan si Ardi. Nah, berarti mereka bertiga dong. Mereka bertiga, tadi mereka doang. Ardi juga ada di tempat itu. Ya ini menurut gua Dimas nggak selingkuh gitu loh. Paras, monitor Paras pakai alat penyeram suara ke sana Paras. Di sini nih kalau aku nyari inspirasi pasti ke sini. Ingat nggak patung monyet kemarin yang aku buat? Oh iya. Nah inspirasinya di sini. Oh, Jadi pikirnya di sini. iya 3 jam aku diam melihat monyet, aku gambar-gambar. Habis itu nanti aku aplikasiin di sana patung. Ya berarti emang nggak ada permasalahan apa-apa dong di sini. Lu nya udah negatif tinggi sama cowoknya lu sih gitu loh. Tapi masih banyak sih spot-spot lain yang di bawah masih ada yang bagus. Kamu mau ikut nggak ke bawah? Atau enggak? Aku antar pulang dulu. Nanti aku balik ke sini lagi. Enggak, aku mau ntar aja pulangnya. Gampang lah. Benar. Terus kamu nggak mungkin pulang kan temenin ya? Aku ke bawah dulu, nanti kalau ada gimana aku telepon ya. Ya. Di sini ya. Ya. Jagain ya. Jagain ya. Monyetnya jari-jari soalnya. Ya. Sudah. Si Ardinya kemana tuh? Ardinya ke bawah. Enggak, dia bilang dia mau nyari inspirasi ke bawah sana, tapi si Taminya nggak mau ikut. Sejuk ya di sini, Dim. Enak ya? Iya, enak banget. Oh iya, Bi. Kamu sama Ardi gimana hubungannya? Baik-baik aja? Jauh ini sih baik-baik aja, Dim. Cuma ya namanya cewek butuh perhatian. Meskipun aku tahu dia cuek, tapi ya nggak apa-apa lah. Sayang banget ya. Padahal kalau aku nih ya punya cewek secantik kamu, itu pasti tiap hari bakal aku perhatiin. Ah, bisa aja kamu. Terus kamu gimana sama si Mila? Udah lah, nggak usah ngomongin Mila lah. Ntar bete lagi. Kenapa? Ya bete aja. Dia tuh manja, anak mami, bawel. Males lah kalau ngomongin dia. Dia tuh manja, anak mami, bawel.
Males lah kalau ngomongin dia. Kenapa dia jadi ngejelekin lu sama si Tami sih? Jangan gitu lah, Di. Itu kan pacar kamu. Dia lu butuh perhatian sama lah kayak aku. Iya aku tahu, tapi kalau cemburunya parah kayak gitu, siapa yang betah coba? Ya kamu enak, udah cantik, mandiri, terus pengertian lagi sama pacar. Ya beda lah sama dia. Kok bisa sih dia nikung sahabatnya sendiri kayak gini? Iya Ya kalau bukan masalah nikung sahabatnya juga, dia juga kayak gitu ke elo. oke itu Keterlaluan banget nih. Kau muji-muji Tami dan bilang bahwa Tami ini lebih baik dari Mila, pacarnya sendiri, geng. dan ilmu modusnya ini norak banget. Di jam 5 nih. Aku telepon si Adi dulu ya. Oh ya udah. Halo? Si Adi, kamu di mana? Oh, masih di bawah. Aku pulang sekarang ya. Iya, nggak apa-apa. Aku naik taksi aja, gampang lah. Ya? Ya udah. Deh sayang. Dia nggak diantarin sama si Adi karena si Adi masih Masih ada mau di ini bawah. ya? Oke. Lo Ardi kenapa? Adi masih di bawah, katanya masih nyari inspirasi. Kamu mau pulang sekarang? Iya, pulang sekarang aja deh. Ya udah aku yang anter ya. Enggak. Banyak taksi, gampang lah. Jangan dong, kamu tuh cewek secantik kamu itu kalau pulang sendirian bahaya. Basi banget sih gaya ngerayunya gitu. Kalau kenapa-napa di jalan coba. Kalau ada aku kan bisa ngelindungin kamu. Ya udah deh. Yuk, pulang yuk. Ya udah yuk. Yuk. Faros langsung ikutin si Dimas sama si Tami, Faros. Oke, yuk langsung ikutin aja Faros. Ya Pak, langsung ikutin aja Pak. Langsung ikutin motornya Pak. Dan akhirnya sana kita melihat si Dimas ini mengantarkan si Tami ini untuk pulang ke rumahnya dia. Dan kita dari tim Katakan Putus langsung mengikutin si Dimas sama si Tami ini. Oke, ini pergi ke mana sih? Pak, ikutin Pak. Itu berhenti tuh. Sesampainya di rumahnya Tami, kembali lagi kita langsung mengarahkan tim kita untuk melakukan pengintaian dengan kamera tersembunyi dan juga alat penyadap. Iya, udah dianterin jauh-jauh. Santai aja, apa sih yang nggak buat cewek secantik kamu? Bentar, aku punya sesuatu buat kamu. Bentar ya. Bentar deh. Ini dalam rangka apa? Ya nggak dalam rangka apa-apa sih, cuman ya aku cuman mau ngasih kado spesial buat orang yang spesial kayak kamu. Tuh, lihat tuh. Dia ngasih hadiah sama Tami. Norak. Modusnya si Dimas ini norak banget sama si Tami. Kirim ya. Sama-sama. Semangat. Oh iya, besok jangan lupa latihannya. Latihan mahat. Oke, di rumah Adi kan? Ah. Bareng Adi dong. Ya lah, soalnya kalau kamu nggak ada itu kayak gimana ya? Kayak aku nggak ada semangatnya. Bisa aja. Udah aku masuk ya. Ya udah, aku pamit pulang ya. Ya. Ya, bye. Ya aku harus tunda dulu. Tunggu dulu, kamu nggak boleh untuk melabrak si Tami. Mendingan sekarang kita ngejar si Dimas. Kita pengen tahu apa yang dilakukan oleh si Dimas. Ngerti nggak lo? Ini mendingan kita ngikutin cowok lo aja, dia mau kemana? Lu ikutin aja apa yang Lu dia sama mau. cowok lo apa? Iya, nggak ada. Maju Pak. Ikutin si Faros tadi Pak. Ikutin Faros tadi Pak. Faros, buruan Faros. Kirim lokasi lu sama gua Faros. Gua ikutin lu Faros. Malah buruan Pak. Oke, udah buruan Faros.
kita mau menuju ke lokasi si Carlos, di situ si Carlos mengabari kita kalau ternyata Ardi ngelabrak Dimas di pinggir jalan. Kita makin ngebut lagi untuk sampai di posisinya si Carlos. Dan pada saat kita sampai di posisinya si Carlos, kita sudah melihat Ardi sudah barengan sama si Carlos. Carlos, gue lihat lu, gue menuju ke tempat lu, Carlos. Itu Carlos sebelah kiri, Pak. Carlos sebelah kiri, Pak. Kita pun langsung turun dari mobil, kita pun langsung memperkenalkan diri sama dia, dan setelah itu kita bertanya sama dia, kenapa tadi dia ngelabrak Dimas. Dan tadi timnya kita ngelihat kalau lu juga sempat untuk tanya langsung sama si Dimas tentang bagaimana hubungan dia sama si Tami. Dia bilangnya apa namanya? Ya, sama-sama sama pacar teman sendiri. Hah? Aku tuh cuma nganterin Tami pulang. Enggak. Masa kamu gak percaya sama sahabat sendiri sih? Dia suka bilang suka. Enggak. Kamu tuh sahabat aku. Kita tuh udah temenan lama. Masa aku tega ngerebut Tami? Udahlah. Dia bilang sama kita kalau dia sudah lama mencium hal yang tidak enak terhadap kedekatan Dimas sama Tami. Oke, nah tadi waktu kita ngikutin si Dimas sama si Tami ini, nganterin si Tami ini pulang ke rumahnya, di situ kita ngeliat si Dimas ini memberikan sebuah kado untuk si Tami, dan dia menganggap Tami itu adalah cewek yang spesial yang pantas untuk diberikan sebuah hadiah. Berarti dia bohong ya? Ya emang dia bohong sama lu. Padahal sih saya udah mulai percaya. Tapi ternyata setelah Nah ini aja, ini video kamera tadi mana? Kamera lu apa? Tapi di sini karena kita emang tahu bagaimana kejadiannya sebenarnya, kita pun langsung memberikan sebuah bukti sama si Ardi. masa sih sahabatku sendiri kayak gini nggak mungkin banget. Kita memperlihatkan semua buktinya sama si Ardi, dan pada saat itu Ardi langsung bilang kalau Dimas ini bukanlah sahabat dia lagi. Oke, nah elunya sendiri sekarang gimana? Dia udah ditanya langsung sama sahabatnya, dan dia malah bilang sama sahabatnya ini kalau dia emang nggak punya maksud apa-apa sama si Tami. Tapi kita juga udah lihat kan tadi Berarti kita sama-sama dibohongin nih. modusnya Dimas. Kita sama-sama Ya dibohongin. dia udah bohongin aku. Dan bohongin aku juga. Berapa kali dia bohongin aku? Sebenarnya aku percaya banget sama Tami, tapi setelah ngeliat kayak gitu ya. Ya udah. Nah berarti di sini ya lu sebagai seorang sahabatnya Dimas, lu udah dibohongi sama si Dimas, dan lu sebagai seorang pacarnya Dimas, lu juga udah dibohongi sama si Dimas. Yaudah kalau kayak gini aja aku Lu benar-benar udah yakin untuk putus hubungan sama si Dimas? aku udah yakin udah capek banget. Oke, aku setuju. Makanya mendingan aku bantu kamu buat aku mau kasih pelajaran sama Dimas. Dan di situ si Ardi pun juga bilang sama kita kalau dia akan membantu momen putus hubungan si Mila sama si Dimas, karena dia udah ngerasa kecewa banget sama sahabatnya yang bernama Dimas ini. Kita juga sudah meminta kontaknya Ardi, dan kita akan nanti janjian untuk meeting bersama juga. Rencana apa nih yang akan kita buat untuk momen putus kita? Oke guys, sekarang kita masuk di momen putus hubungan Mila sama Dimas. Dan dari keterangan yang diberikan oleh si Ardi, kalau hari ini si Dimas itu akan datang ke rumahnya si Ardi untuk latihan kesenian memahat lagi barengan sama si Ardi. Oke, Farah, perintah Farah. Coba tanya nama Gilang, ada tanda-tanda si Dimasnya datang nggak? Farah, perintah Farah, si Dimasnya udah datang, Farah. Standby semuanya, Farah. Oke. Ini dia. Sorry, pelan. Tadi ada kerjaan di rumah. Lanjut aja langsung biar nggak kemalaman.
Kan gua udah yakin banget dia nih kalau ada Tami di sini pasti dia bakal semangat banget untuk datang ke rumahnya si Ardi. Iyalah. Ntar ini jadi latihan finishing kan? Cuma finishing doang, yang penting kan teknik awalnya udah tahu kan. Udah, tahap-tahapnya udah tahu. Emang yang kayak gini masih laku ya? Laku lah bro, ini sampai ekspor tau nggak? Kayak gini model-model gini nih ya. Terakhir bapakku jual ke Amerika itu sebesarnya 30 juta. 30 juta ya? 30 juta? Serius? Iya. Wow. Makanya kalau kita tekunin, wih. Tapi di sini gua acungin jempol buat Ardi. Meskipun dia sudah tahu sahabatnya ini sudah berkhianat sama dia, tapi dia masih mencoba untuk ngikutin saran yang kita dan masih mencoba untuk bersikap baik sama Dimas. Nggak salah lah kalau ada latihan. Bentar ya, mau belakang bentar. Alasannya kok. Ya. Bentar aja. Kesempatan nih. Tuh, Ya kan? dia udah celingak-celinguk. Oke, dia udah ngeliat di mana kekurangan si Ardi. Pindah duduk langsung dekatan sama Tami. Nih, tau gak lu gitu loh. Nih, bener kan kata aku? Apaan? Ya bener, kalau ada kamu di sini aku latihannya jadi makin semangat. Bisa aja. Emang kalau nggak ada aku bedanya apa? Ya beda lah. Kalau nggak ada kamu tuh nggak ada kecantikan yang bisa aku nikmatin dong. Karena sehari aja nih kamu nggak nemenin aku latihan, aku jadi nggak semangat kan latihannya. Nih, lampu kita mana lampu tuh? Kita belum balikan ya? Gimana sih? Oh ya udah. Belum Mak, dipegang tangannya. Udah. Tuh kan, udah mulai kan? Jujur apaan? Ya jujur kalau kamu itu sebenarnya tipe aku banget. Kamu tuh dewasa, kamu pengertian dan kamu itu mandiri. Seandainya kamu itu masih sendiri, aku tuh pasti mau banget jadi pendampingnya. Seandainya kamu itu masih sendiri, aku tuh pasti mau banget jadi pendampingnya. Bagus ya? Kok kamu jadi ngalih pembicaraan sih? Oke, nah lu siap-siap, lu sekarang siap-siap. Yaudah, Lu ini turun kayaknya dari udah iya. mobil, Lu turun dari mobil dan nantinya lu akan ketemu sama Carlos di sini. Oke? Tapi lo berusaha kayak Ardi juga ya. Awalnya jangan langsung marah-marah dulu, jangan nyudahin lo ini. Oke, iya. Akhirnya kamu memutuskan ya udah deh ini kita masukin Mila yang udah siap dengan kado yang akan diberikan kepada Dimas. Kita langsung kirim dia masuk ke dalam. Hai sayang. Oke, masih ada ketakutan itu sama dia ternyata kirain gua dia nggak punya rasa takut lagi kalau ketahuan sama si Mila. Hai Mila. Hai Tami. Dari mana? Ini mau ke sini. Kok kamu kesini nggak bilang-bilang? Iya kan aku mau ngasih surprise sama kamu. Ben, Iya aku mau minta maaf sama kamu. Selama ini aku udah manja, udah curigaan sama kamu. kamu serius nih? Terus aku punya sesuatu buat kamu. Iya, Pak. Ada deh, buka dong. Meskipun tadinya si Dimas ini mempertanyakan kenapa si Mila ada di tempat itu, tapi pada saat dia mendapatkan sebuah kado sama si Mila, dia pun langsung senyum sama si Mila. Ini laki-laki emang murahan banget, gengs. Kamu tumben banget kayak gini. Oke, dia udah ngebuka. Ini maksudnya apa? Emang kurang jelas? Udah bisa baca kan?
kamu putusin aku? Menurut gue sih ini udah penjelasan yang sangat jelas banget. Enggak, tapi iya, aku mau putus. Alasannya apa? Aku udah tahu semuanya. Semuanya. Oh, jadi kamu selama ini selidikin aku gitu? Iya, aku selama ini selidikin kamu kemana-mana. Oke, kalau emang ini mau kamu, asal kamu tahu ya, aku itu udah pengen putus sama kamu tuh dari dulu. Ini laki-laki emang nggak punya perasaan sama sekali, gengs. Dan asal kamu tahu juga, aku itu jauh lebih suka sama dia dibanding kamu. Gila, ini parah. Faros, artinya keluar, Faros. Dia mana sahabat? Kamu tuh sadar diri dong. Sadar diri apaan? Kamu tuh yang harusnya sadar Hah, diri. sadar diri apaan? Ya sadar diri kalau kamu tuh terlalu cuek sama dia. Kamu tuh nggak pernah kasih perhatian sama dia. Dan Tunggu. bentar, Apa? asal kamu tahu ya, dia tuh nggak suka sama kamu karena kamu tuh terlalu cuek sama dia. Si Dimas ini adalah laki-laki yang pendeknya ketinggian banget, geng. Tunggu. Aku nggak pernah bilang gitu sama kamu ya, Dimas. Enggak, aku dia cuek karena aku sayang sama dia. Aku nggak mau ninggalin dia. Tuh, dengar. Kamu terlalu baper. Dengar kamu. Kamu terlalu baper. Udah baik-baikin makin Ngomong melunjak. dong, punya mulut. Nggak bisa ngomong. Gua keluar, Faros. Terjadi perdebatan yang kencang banget antara Dimas sama si Ardi. Barulah pada saat itu gue sama Olive pun keluar dari ruangan persembunyian kita dan mencoba untuk melerai mereka berdua. Kita dari kata putus, kita dari Trans TV, oke? Dan kita udah ngikutin lu dari kemarin, jadi kita tahu. Udah, nggak usah. Lu udah ketahuan, Sob. Kehadiran kita pun juga mengagetkan si Dimas pada saat itu. Gue gak peduli ya sama lu semua di sini ya. Gue juga peduli sama lu. Siapa yang peduli sama lu? Bentar, kasih gua ngomong dulu. Jangan bentak-bentak, gue udah ngasih bentak. Kalau mau ngomong sekarang. Gua pikir Dimas menyadari akan kesalahannya dan minta maaf sama semua orang yang udah dikecewain sama dia. Tapi di sini si Dimasnya justru emosi sama semua orang. Bagus. Udah, mending udah pergi dah. Ya, udah. Lu cabut deh. Kalau lu mendingan lu cabut deh. Kalau lo masih pengkhianat. Oke, mendingan lu cabut. Gila. Dia nggak peduli dengan kesalahan yang udah dia bikin, gengs. Dan dia pun tetap pede sama dirinya sendiri dan dia pun langsung pergi meninggalkan kita semua di tempat itu. udah tuh kamu. Tempat ini nggak pernah pengkhianat. Ya udah, kita akhirnya sedikit memberikan nasihat kepada Ardi dan juga Tami khususnya. Bisa bilang sama lu kalau lu punya seorang cowok yang benar-benar percaya banget sama lu. Ini cowok lu, si Ardi ini percaya banget sama lu dan dia bilang sama kita kalau dia nggak akan percaya kalau lu suka sama si Dimas. Lu harusnya bahagia banget dapat cowok yang bisa ngertiin lu seperti si Ardi. Dan pesan gua juga buat lu, ya lu Jaga juga hubungan harus bisa kalian untuk lah ya. menjaga sikap lah dengan laki-laki lain. At least itu mungkin ya kalau itu emang sahabat dari cowok lu sendiri, tapi seenggaknya lu harus bisa untuk menempatkan diri di mana posisinya biar orang juga nggak seperti baper ke lu gitu. Maaf Emil, Nggak gara-gara aku deh sama ini. Enggak, itu bukan gara-gara kamu. Itu semua gara-gara Dimas. Kan kita jadi tahu kan kebutuhan dia. Oke.
Oke guys, ini permasalahan udah clear. Kita Iya. udah membantu mereka semua di sini dan kita doain aja semoga mereka ini bisa menemukan kebahagiaan Bagiannya sesungguhnya masing-masing ya, Iya. dengan pasangannya masing-masing juga. Oke guys, kalau begitu menurut gua, Oli dan juga tim kita kamu terus kasus ini Selesai. Gengs, pesan gua dari episode kali ini adalah kesetiaan itu bukan hanya untuk pasangan, tapi juga untuk persahabatan. Teman sejati itu adalah teman yang selalu menjaga lo dari belakang, bukan menusuk lo dari belakang. Gue Olivia Bilo cabut. Gua Komo Riki cabut. Bye. Bye.